Nama gue Abdullah Jihad Akbar. Gue di sini dikenal sebagai pemain hoki. Awal mulanya gue tertarik main hoki karena kebetulan om gue waktu itu pelatih di salah satu sekolah tempat gue sekolah. Kemudian dia ngajakin gue untuk, ayolah coba main olahraga hoki. Olahraga yang buat orang tuh, hoki tuh apa sih? Orang tuh masih kayak nggak kenal gitu hoki apa. Jadi gue merasa tertarik aja, kayak ini sesuatu yang beda nih yang harus gue coba. Setelah itu kalau dari keluarga gue sendiri sebenarnya nggak ada omongan apa-apa lah, maksudnya mereka nggak ada ngekang untuk jangan main ini, jangan main itu. Jadi ya kebetulan mereka semua ngedukung semua prosesnya. Salah satu bentuk dukungannya sampai mungkin adik-adik gue ngeliat kayak, ih kok kakak asik ya main hoki. Akhirnya mereka tuh pengen gitu nyoba untuk, ya udah deh aku ikutan hoki deh gitu. Terus aku coba ikutan main hoki ya kak. Ya gue bilang ya udah terserah, kan lu yang ngejalanin, kalau ngerasa nyaman ya ayo aja gitu. Gue anak pertama dari keluarga gue punya adik 4 dan mereka semua 4-4nya bisa main hoki. Yang di bawah gue cewek namanya Rehan, yang di bawahnya lagi cowok namanya Dan, yang bawahnya Nadira, yang keempat Gibron. Nah kita nih bedanya cuma 2 tahun. Beda kita, gua sama yang kedua 2 tahun, yang bawah sama yang bedanya cuma 1 tahun, terus yang bawahnya 2 tahun. Jadi kita kalau berlima nih, kita disebutnya selang sekar lah, cowok cewek, cowok cewek cowok. Nah semuanya bisa main hoki dan semuanya emang dulu pas dari kecil kita sekolah di pesantren kita. Nah itu karena om kita ngelatih, jadi mereka kayak ngajakin, udahlah ayo main hoki aja semuanya gitu. Tapi sampai dengan sekarang semuanya alhamdulillah semuanya bisa jadi atlet hoki dan berprestasi. Nah tapi gue start main hoki dari kelas 5 SD tahun 2005 sampai dengan tahun 2020, jadi udah sekitar 15 tahun. Terus orang tua gue untuk gue main hoki nih sebenarnya terbilangnya awalnya adalah flat, jadi kayak ya udahlah terserah mau main hoki atau mau main apa. Tapi ternyata makin kesini dia ngeliat makin mungkin gue merasa nyaman, terus gue juga bisa secara tidak langsung menghasilkan. Jadi buat dia kayak sesuatu yang wah makin kesini makin harus didukung nih. Jadi makin kesini orang tua gue makin support, makin kayak apa nih yang kurang, atau kalau misalnya ada acara keluarga atau apa acara keluarga yang harus gue ikutin, terus gue ada latihan, orang tua gue akan ya udah latihan aja. Jadi lebih ke bener-bener support. Nah itu yang bikin gue sampai sekarang bisa sejauh ini, karena dukungan yang pertama dari dukungan keluarga itu benar-benar penting, support yang luar biasa dari keluarga. Dan setelah itu gue nggak kerasa sekarang gue udah umur 25 tahun, dan suatu ketika nanti ketika misalnya gue punya anak dan gue udah menikah gitu kan, ya gue tentunya akan coba mengajak anak gue untuk ngikutin olahraga bapaknya lah gitu kan, kayak ayo coba deh main hoki gitu. Cuman kembali lagi ke dia, karena waktu gue masih kecil juga ayah gue nggak pernah memaksakan kehendaknya untuk ikut cara dia atau ikut apa yang dia suka. Tapi dengan sendirinya di perjalanan kita bisa nemuin apa yang jadi kesukaan kita dan apa yang kita nyaman untuk kita lakuin. Gue sekarang main hoki berdasarkan klub ya. Kalau misalnya klub, gue tergabung di klub Nusantara Hoki Club yang base-nya ada di Jakarta, dan satu lagi International Sport Club of Indonesia, jadi namanya ISKI. Nah NHC sama ISKI dia home base-nya di Jakarta. Kalau untuk NHC ini atau Nusantara Hoki Club ini klub lokal yang akan berkompetisi di kompetisi lokal aja. Nah untuk yang ISKI gua sama-sama main dengan orang-orang bule atau orang-orang luar yang tinggal di Jakarta. Jadi mereka punya satu perkumpulan olahraga, yaitu olahraga hoki, dan mereka welcome sama siapa aja yang mau join sama mereka gitu. Nah untuk di daerah, gua sekarang Pelatda atau pemusatan latihan daerah DKI Jakarta untuk persiapan PON ke-20 di Papua. Sebelumnya gue juga udah pernah ngebela
DKI Jakarta semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun ini 2020. Alhamdulillah udah beberapa kali main ke Jurnas dan main PON di Jawa Barat, PON ke-19 di Jawa Barat tahun 2016. Nah, bersyukurnya juga adik gue sekarang udah mungkin mulai ngikutin ya, kayak ikutin jejak gue. Jadi mereka juga udah mulai aktif di hoki. Adik gue yang kedua itu juga aktif di Puslatda atau Pemusatan Latihan Daerah DKI Jakarta. Dia tim persiapan PON juga, lapis 1. Cuma bedanya dia main hoki indoor, gue main hoki outdoor. Gue main hoki lapangan, dia main hoki dalam ruangan. Sama juga sama adik gue yang ketiga. Adik gue yang ketiga cowok juga sama, dia ada di tim Puslatda DKI Jakarta lapis 1. Dan untuk tim persiapan PON juga, cuman sama-sama adik gue yang kedua. Mereka main olahraga hoki indoor, kalau gue olahraga hoki outdoor. Tapi intinya sama-sama hoki lah, kayak misalnya bola sama futsal aja gitu. Nah, untuk yang keempat, dia sebenarnya sama tempat kuliah sama adik gue yang nomor 2 sama nomor 3. Jadi dia sama-sama main hoki, cuman kalau dia ini modelnya kayak nggak diseriusin banget kayak kita gitu. Tapi dia tergabung sekarang dalam tim DKI Junior. Jadi untuk persiapan, ibaratnya kita nih semua yang udah pernah ngebela DKI udah selesai masanya. Nah, kemungkinan dia dan timnya yang akan gantiin kita. Kalau untuk yang terakhir, sama, dia juga tergabung dalam DKI Junior dan dua-duanya juga main di klub gua yaitu Nusantara Hoki Club. Olahraga hoki ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, sebenarnya kalau misalnya untuk olahraga hoki itu apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama, di luar semua peralatan, kemudian sesuatu yang harus lu persiapin, lu semua harus punya keinginan. Itu yang paling penting. Kalau lu punya keinginan, semua tuh hal-hal kayak peralatan dan lain-lain itu semua bakal ngikutin. Sekarang dibilang hoki tuh mahal, butuh peralatan, butuh ini segala macam. Tapi kalau misalkan udah punya kemauan, itu semua jadi murah. Yakin deh, itu semua jadi murah. Gue juga dulu awalnya kayak gitu. Gue gak akan kebayang pernah beli stick dulu yang harganya 1.200.000 buat anak SD, buat anak SMP kayak gue. Duit 1.200.000 tuh bukan duit yang sedikit, itu banyak banget. Tapi karena gue punya kemauan, jadi gue berusaha nabung dari uang jajan gue, ya akhirnya bisa beli. Tapi intinya kalau lu udah punya kemauan, hal selanjutnya yang harus lu siapin adalah lu harus punya peralatannya. Simpel sih peralatannya, lu cuman butuh stick hoki, yang itu sekarang lu nggak perlu beli yang mahal-mahal. Untuk pemula 200.000 cukup dapat. 200.000 untuk stick kayu. Kemudian lu punya bolanya kisaran sekitar 30.000. Kemudian sepatu. Udah, itu aja. Untuk peralatan pribadi yang paling butuh adalah stick, sepatu, sama bola. Ketika lu udah mulai beranjak ke step yang lebih tinggi lagi, lu udah main sebuah kompetisi, baik itu daerah, nasional maupun internasional, lu harus dilengkapin sama peralatan yang lain. Contohnya kayak pelindung kaki atau kita sebut deker, kemudian sarung tangan, terus pelindung gigi. Ya intinya sih itu semua balik ke lu lagi. Ketika lu aman, lu merasa nyaman, ya berarti lu aman. Gitu aja. Itu semua untuk proteksi diri lu sih, lebih ke menjaga diri lu untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Contohnya cedera. Untuk olahraga hoki sendiri, hoki ini adalah olahraga permainan bergu atau olahraga permainan tim. Jadi olahraga ini harus dimainin dengan adanya dua tim yang saling berlawanan. Sama kayak sepak bola, kita juga butuh 11 lawan 11. Kalau kita main olahraga hoki outdoor atau hoki lapangan, hoki luar ruangan, kita butuh 11 orang lawan 11 orang. Dengan lapangan yang kurang lebih sama seperti lapangan sepak bola besarnya. Jadi untuk posisinya juga kurang lebih sama sebenarnya. Ada pemain penjaga gawang, ada pemain bertahan, ada pemain gelandang, kemudian ada pemain penyerang gitu. Cuman bedanya di sini kita menggunakan peralatan seperti stick dan bola. Jadi kita nggak pakai kaki, tapi kita menggunakan alat bantu permainan. Alat bantu permainan itu apa? Ya bola dengan stick. Bedanya kalau misalnya kita main bola, kena tangan adalah pelanggaran. Kalau kita main hoki adalah kena kaki yang pelanggaran. Gitu aja yang dibalik. Dan untuk olahraga hoki sendiri, itu sejarahnya mulai dari orang-orang Mesir kuno. Dia udah mulai main pada tahun 1800-an sebelum Masehi. Setelah itu maju ke sini lagi, olahraga hoki mulai dikembangin di Inggris. Di Inggris tahun sekitar 1800-an. Nah, itu juga orang-orang cuman untuk bangsawan aja, cuman untuk orang-orang kaya main hoki. Sedangkan masuk ke Indonesia sendiri dibawa sama warga-warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Mereka bawa masuk ke sini, mereka masukin ke sekolah-sekolah, mereka ngajak pribumi-pribumi yang dulu deket sama mereka
Akhirnya mereka mulai deh ngajarin. Itu startnya pertama kali di Bandung. Jadi mulai dari Bandung baru olahraga hoki nyebar kemana-mana di Indonesia. Dan gue alhamdulillah sampai sekarang udah pernah mewakilin Indonesia untuk bermain di laga internasional. Itu pertama kali gue ikut adalah SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Saat itu tuan rumahnya di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan gue salah satu yang terpilih dari DKI Jakarta untuk mewakili timnas Indonesia. Jujur waktu itu benar-benar bukan masalah kayak untung gak untung, tapi benar-benar effort lu. Kalau lu benar-benar bisa fokus, lu benar-benar bisa ngerelain yang lain, itu baru gue bisa masuk tim. Justru kayak gitu gue sebenarnya. Jadi benar-benar di perjalanan tuh emang benar-benar gak mudah. Banyak banget kayak tantangan-tantangan. Gue harus ngerelain waktu kuliah gue harus ngerelain gue harus jauh dari keluarga. Karena ketika gue udah komit sama gue ingin seleksi itu, ya gue harus berada berjauhan dengan keluarga, yang itu biasanya di luar daerah. Kita TC di luar daerah, yang jelas bukan di Jakarta. Kita TC 1-3 bulan. Nah kemudian untuk perjalanan persiapan ke pertandingannya. Jujur sih waktu itu benar-benar gue nggak percaya aja awalnya, karena seperti biasa waktu itu ada kejuaraan nasional. Gue main setelah 1 atau 2 hari setelah kejuaraan nasional selesai, keluarlah list nama-nama untuk persiapan SEA Games, dan di situ ada nama gue salah satunya. Jadi gue mulai mencoba berusaha untuk bersaing dengan yang lain, karena hitungannya gue adalah orang baru yang ada di tim itu. Jadi gue ketemu senior-senior gue yang udah pernah beberapa kali bela Indonesia. Jadi kita sama-sama bersaing, dan akhirnya gue udah bisa mewakili Indonesia di event. Setelah itu juga ada beberapa event internasional lagi seperti Piala Tun Abdul Razak, kemudian persiapan untuk Asian Games 2018. Nah itu lebih gila lagi sih, lebih parah lagi. Kalau untuk tahap awal itu ada sekitar 35 orang yang sebenarnya di ujung akan dikerucutkan jadi 18 orang. Jadi dari 35 orang ini kita dari berbagai macam daerah sama latar belakang, baik skill, terus keterampilan, semua dari berbagai macam daerah. Kita disatuin di satu mes, dan kita harus gimana cara kita harus bisa berbaur dan ngerti dia main kayak gimana, gua main kayak gimana. Dan setelah itu akan banyak tahap-tahap seleksi, mulai pengurangan sedikit demi sedikit. Dan itu ya ngerasa deg-degan aja sih setiap pengurangan itu, kayak dari 35 dikurangin jadi 30, habis itu dikurangin lagi jadi 20, habis itu jadi 22, baru terakhir jadi 18. Dan selama proses pemilihan itu sih sebenarnya ya kalau kita bilang ada campur tangan dari pengurus segala macam, itu ya nggak bisa kita pungkiri, sebenarnya ada yang seperti itu. Itu hal yang lumrah dan wajar sih di kita sebagai pelaku olahraga. Pasti ada yang ingin siapanya dia untuk tetap ada dalam tim, ada. Cuman kebetulan waktu gue ikut seleksi, hal itu nggak terjadi. Kenapa begitu? Karena kita semua ngerti, kita semua tahu kapasitasnya si orang yang dititipin ini nggak sebanding dengan orang-orang yang benar-benar berhak ada dalam tim. Jadi ya mau nggak mau dia juga sadar kalau posisi dia, kalaupun dipaksain, bisa sebenarnya dipaksain dalam situ, tapi kesana jadi terlalu mencolok lah. Jadi lebih baik ya dia aja yang mundur. Jadi kita juga ngerasa ya semua ini fair gitu. Jadi sampai dengan 18 orang terbaik yang alhamdulillah termasuk gua, ya gua akuin itu benar-benar nggak ada campur tangan dari orang-orang dalam. Itu benar-benar pure kita diseleksi, dan itu seleksinya bukan sama orang lokal, kita diseleksi sama pelatih dari luar negeri, pelatih asing. Jadi benar-benar si pelatih ini nggak tahu kayak gua ini siapa, teman gua ini siapa, dia udah pernah bela Indonesia berapa kali, dia mainnya kayak gimana. Yang dia tahu kalau lu udah masuk lapangan, lu effort, lu kasih 100% tenaga lu, 100% pikiran lu buat tim lu, buat Indonesia. Nah itu yang gue cari. Selain itu ya lu lewat, lu nggak ada dalam, jangankan dilihat sama dia aja enggak. Nah waktu tim untuk persiapan Asian Games 2018 yang kita kebetulan Indonesia sebagai tuan rumah, itu gua satu tim sama berbagai macam orang dari seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Medan, ada dari Kalimantan Timur, ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi juga ada, Sulawesi Selatan.
yang teman gue dekat sendiri dari Jakarta ada, dari Jawa Barat ada. Jadi benar-benar ya ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika lah, semua yang dari mana-mana kita jadi satu dalam satu tim. Dan itu sebenarnya jujur ya, nggak butuh waktu yang sebentar. Jadi kita lumayan lama buat ngedapetin chemistry untuk main sama-sama. Karena balik ke daerah masing-masing, geser sedikit aja udah geser cara pemahaman. Geser sedikit aja dia udah beda gitu, cara main dia beda, mindset dia beda. Dan itu yang paling lama itu adalah nyatuin gimana caranya kita bisa jadi satu tim, kita bisa main dalam satu paham yang sama. Itu yang paling susah. Terus terang itu mungkin butuh waktu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan baru kita bisa main kayak gua nggak perlu ngomong kalau gua mau lari ke sini harus passing ke sini. Itu kita nggak perlu ngomong. Jadi kalau pas sudah selesai 3 bulan itu kita udah ngerti tuh. Oh, si ini lari ke sini, kita akan passing ke sini. Oh, dia nggak bisa kasih bola ini, dia kasihnya bola kayak gini. Jadi kita udah mulai ngerti. Dan itu benar-benar ya terus terang aja susah buat mahaminnya. Jadi kadang kita ketemu orang dari Papua yang temperamennya tinggi, jadi kita harus ngertiin, oh dia nggak bisa kalau kita main ketika dalam kondisi tertekan, kita kerasin, kita nggak bisa, kita harus ajak ngomong, kakak, begini cara kita main, kita taruh boleh passing seperti ini, kita harus passing kayak gini ya, kalau kamu nggak bisa kayak gini, nanti kamu lari aja ke sini, nanti saya kasih bola. Beda lagi caranya kalau kita ngomong sama orang Medan. Kita ngomong sama orang Medan, kita harus ngomong kencang-kencang, kita nggak bisa ngomong, nanti kita passing nggak bisa, kau main passing ke sini, habis itu kamu lari ke sana. Nah, kita harus benar-benar ngikutin, ibaratnya kayak mereka biasa main di sana kayak gimana. Dan itu biasanya yang dilakuin sama teman-teman gue yang notabene adalah atlet dari Jakarta atau Jawa Barat, karena ibaratnya kita ada di pusatnya hoki. Jadi kita lah yang ngalah, kita yang memaklumi mereka, kita yang tahu cara dia main, kita yang tahu cara dia berlatih, cara dia main hoki. Jadi kita yang membaur ke mereka. Terus untuk olahraga hoki sendiri sebenarnya udah mulai populer sih di Indonesia. Dan untuk Asian Games kemarin alhamdulillah kita bisa finish di peringkat 10 dari 15 peserta. Yang itu sebenarnya udah kalau buat gue sendiri udah suatu prestasi yang luar biasa. Karena di ranking sendiri kita berhasil ngalahin Hong Kong yang itu rankingnya tuh sebenarnya masih jauh sama kita. Hong Kong dia ada di atas kita, tapi kita bisa ngalahin dia karena ibaratnya kita tuh sebuah tim underdog, sebuah tim yang nggak dikenal, yang hanya kebetulan lolos kualifikasi karena jadi tuan rumah dan bisa main Asian Games. Jadi orang tuh benar-benar buta sama Indonesia. Dia nggak tahu kayak ini tim Indonesia ini mainnya kayak gimana sih, gitu. Ya jadi tim underdog bisa nahan imbang juara Asian Games. Kalau mau tahu aja, asal boleh tahu aja, juara Asian Games kemarin adalah Jepang. Jepang berhasil ngalahin Malaysia setelah dia ketinggalan 5-2. Dia ketinggalan 5-2 di babak akhir, kemudian dia balap jadi 6-6, kemudian seri penalti, mereka menang. Mereka punya effort yang luar biasa dan Indonesia berhasil nahan dia, skornya cuma 3-1. Sedangkan tim-tim yang lain itu bisa kebantai sampai 6-0, 8-0, 12-0, dan Indonesia cuma kita bisa nahan sampai 3-1 dengan dukungan dan support dari pemerintah juga tentunya, sama masyarakat yang benar-benar support kita. Untuk ranking sendiri sebenarnya jujur Indonesia kalau dibanding sama negara-negara lain di dunia itu masih jauh banget. Kita untuk olahraga hoki outdoor itu atau hoki lapangan kita ada di ranking sekitar ranking 90-an. Lebih tepatnya di ranking 98. Nah, untuk olahraga hoki indoor sendiri itu rankingnya lebih bagus dari ranking hoki outdoor. Itu rankingnya ada di ranking 30-an. Tapi untuk di Asia kita ada di ranking keempat, Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita ada ranking keempat, di bawahnya Malaysia, Thailand, Singapura. Tapi gua rasa sih beberapa tahun ke depan Indonesia bakal bisa bersaing dengan 3 negara itu, dan bukan gak mungkin kita bisa ada di bawahnya Malaysia langsung, atau bahkan bisa melebihin Malaysia di ranking 1 Asia Tenggara. Untuk di Asia Tenggara itu yang paling kuat sekarang adalah Malaysia. Ya Malaysia karena dia dulu jajahan Inggris, jadi masuk olahraga hoki udah lebih lama dari kita, dan dia udah masuk ke semua ekstrakurikuler mulai dari SD sampai dengan kuliah gitu. Terus kalau untuk di dunia sendiri sekarang King of Hokinya itu Belgium. Untuk yang cowok, untuk yang cewek itu Belanda. Karena mereka benar-benar ngulik banget gimana caranya bisa main hoki modern di tempat mereka. Mereka pakai teknologi juga, pakai sport tech. Jadi benar-benar ya totalitas lah. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri tim yang saat ini selalu menjadi juara itu sebenarnya
nggak terus-terusan satu tim sih. Jadi ada 3 tim yang benar-benar di antara 3 tim ini dialah yang ganti-gantian. Misalnya tahun ini siapa, tahun ini siapa. Nah itu ada 3 daerah. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Kalimantan Timur, dan yang ketiga Jawa Barat. Nah 3 daerah itu tuh yang tahun ini Jawa Barat juara, tahun depan DKI juara, tahun depannya lagi Kalimantan juara. Jadi benar-benar 3 itu yang bersaing sih kalau untuk sekarang. Untuk di Indonesia sendiri kita juga punya badan induk organisasi olahraganya yang menaungi kita, namanya Federasi Hoki Indonesia. Nah dia emang badan induk organisasi kita, jadi semua aktivitas olahraga hoki semuanya di bawah naungan FHI. Nah untuk liga sendiri sebenarnya sampai dengan hari ini liga ini masih liga regional, jadi jatuhnya kayak Liga Hoki Jakarta, Liga Hoki Jawa Barat gitu, Liga Hoki Kalimantan Timur. Jadi masih per regional aja, per daerah. Belum yang Liga Hoki Indonesia yang klub dari Jakarta lawan dengan klub Jawa Barat. Nah itu belum, paling baru invitasi aja. Nah untuk musuh sendiri, sebagai gua musuh dari atlet itu, yang hal yang paling ditakutin itu adalah cedera. Cedera itu adalah momok buat kita, buat seluruh atlet, nggak cuma hoki aja sih, pasti semua atlet. Cedera itu adalah momok yang paling serius. Jadi kalau ditanya apa hal yang paling lu takutin dalam karir lu, itu bukan gak kepilih masuk tim, bukan ke drop dari tim nasional, atau bukan gak kepake di tim lu sendiri, tapi adalah cedera. Kalau kita udah cedera, wah udah panjang urusannya. Karena kebayang cedera dikit aja kita butuh rehabilitasi, kita butuh pemulihan, dan itu butuh waktu yang lama. Bisa-bisa dalam waktu pemulihan itu kita bisa ngelewatin beberapa turnamen. Nah itu yang paling ditakutin sama atlet, termasuk gua. Kalau gua sendiri sih sebenarnya alhamdulillah sampai dengan hari ini nggak pernah kena cedera yang benar-benar serius. Tapi kalau dibilang cedera ya pernah aja. Contohnya ya ini kayak kena di kepala. Gua kena stick hoki waktu gua kelas 2 SMP. Itu waktu gua lagi latihan, gua nggak sengaja kepukul sama kakak senior gua. Jadi dia nggak ngeliat gua, dia mukul gua, terus tiba-tiba gua udah robek aja 7 jahitan. Dan itu harus dijahit. Setelah itu anehnya gue nggak ngerasa sama sekali kapok, justru gue ngerasa kayak wah kok ada kejadian kayak gini ya, mungkin ini pertanda gitu. Jadi gue harus lebih serius lagi, harus lebih fokus lagi latihannya. Jadi di situ apalagi ada kata-kata di pelatih gue yang selalu gue inget, dia selalu bilang kalau belum kena belum jago. Jadi semenjak itu gue ngerasa kalau gue kena, wah udah mau makin jago nih. Padahal sebenarnya emang gue aja yang bego gitu, kena mulu. Pernah aja tangan jari patah gara-gara kena stick hoki, kaki bengkak, kepala benjol, gigi gue pecah. Ya itu semuanya sebenarnya balik lagi ke kita, bukan karena olahraga hoki berbahaya, tapi karena guanya sendiri nggak bermain secara aman gitu. Jadi gue nggak melengkapi, ketika main gue nggak melengkapi diri gue atau badan gue dengan perlengkapan yang seharusnya. Contohnya kayak sarung tangan gue nggak pakai ketika tangan gue patah, gue nggak pakai deker ketika kaki gue kena bola, gue nggak pakai gamsil atau pelindung gigi ketika gigi gue kena bola, makanya sampai bisa pecah gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, olahraga hoki itu olahraga yang aman, olahraga yang safe, tergantung gimana kita maininnya aja. Untuk turnamen gue yang paling dekat ini harusnya adalah PON ke-20 di Papua, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jadi Kemenpora sama KONI memutuskan untuk menunda event olahraga nasional terbesar di Indonesia, yaitu PON, ke akhir tahun 2021. Jadi mau nggak mau latihan gue akan diperpanjang, di extend sampai dengan akhir tahun 2021. Nah di sela-sela kesibukan yang sekarang, ketika pandemi ini semua gelanggang olahraga ditutup, gue nggak bisa latihan di tempat latihan gue yang biasa. Kita semua tetap berlatih dengan protokol kesehatan dan dengan standar dari KONI daerah DKI Jakarta kalau gue. Jadi kita akan latihan dengan cara virtual. Caranya kita dikasih materi yang berbeda setiap harinya dari pelatih, dan itu akan kita lakuin di satu waktu, entah itu pagi atau sore, di antara 2 waktu itu. Dan kita akan rekam, setelah rekam kita akan kirimkan ke satu link Google Drive yang pelatih akan lihat. Setiap harinya kita akan update, setiap hari, setiap latihan beda materi kan. Kita akan kirim, nanti dia lihat nih, oh yang ini mengerjakan ini siapa, yang belum siapa, dan itu rutin. Sama seperti kalau misalkan kita latihan normal. Buat gua hoki udah ngebukain jalan gua lebar banget kemana-mana. Kemana-mana itu maksudnya bisa kenal dengan orang yang di luar dari lingkup gua yang biasa, ketemu dengan orang-orang yang biasanya kita bakal nggak kepikiran deh buat ketemu sama mereka. Nah contohnya ketika gue bilang gue pernah main di satu klub yang isinya orang asing semua, itu di International Sport Club of Indonesia atau ISKI. Nah
Di ISKI itu gue pernah diajak main ke beberapa negara, yaitu pernah ke Vietnam, pernah ke Thailand, kemudian pernah ke Bali juga. Nah itu atas ajakan si orang dari tim ISKI itu. Jadi dia ngajak gue di situ jatuhnya sebagai pemain, kalau kita sebut pemain panggilan lah. Jadi ketika ada event atau festival-festival yang jatuhnya di hari akhir pekan atau di weekend, nah orang-orang bule yang biasa kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai malam di hari weekday, dan dia ingin lepas penat, ya mereka pergilah ke satu festival hoki itu dengan alasan ya mereka ingin bermain hoki. Jadi setelah mereka bermain hoki, tapi sampai di sana ya mereka cuma menikmati vibes-nya aja gitu, kayak mereka sambil main hoki, namanya festival ya, mereka bisa bawa minuman, mereka bisa main perempuan. Nah, jadi buat mereka itu suatu pelepasan dari penat lah. Nah di saat seperti itu mereka butuh seseorang yang emang bener-bener di tim bisa diandelin buat main. Ya salah satunya itu adalah gua. Jadi gua, kenapa gua bilang gua disebut main panggilan, jadi ketika mereka butuh ya gua dipanggil terus ikut sama mereka. Nah beruntungnya gua, kadang-kadang mereka selalu menawarkan opsi-opsi yang orang lain gak bakal dapat. Contohnya kayak, oke, lu berangkat gue bayarin akomodasi, oke lu berangkat gue bayarin hotel, atau gue bayarin tiket pesawat, atau ya udah lu pegang uang segini aja, nanti sisanya sama gue aman. Jadi kita ngebantu mereka di lapangan. Kita main dengan kita nggak nurunin keseriusan kita nggak nurunin kayak tingkat permainan gue tetap di peak gue. Cuman ketika kita udah selesai main ya udah kita enjoy aja, dan mereka support kita di situ. Jadi gue ngerasa beruntung aja bisa lihat dunia luar lebih jauh karena hoki. Rencana gue buat kedepannya sih yang paling deket sih benar-benar gue akan fokus untuk ngedapetin medali emas di PON Papua, karena menurut gue pemerintah DKI Jakarta udah jor-joran banget buat support kita dari segala macam, baik peralatan, kemudian support nutrisi, kemudian support insentif, dan yang lain-lain. Itu semuanya mereka udah 100% lah mereka kasih apa yang bisa mereka kasih. Tinggal gimana caranya kita ngebales ke mereka. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita latihan sungguh-sungguh dan kita fokus untuk dapetin kasta tertinggi di olahraga hoki, yaitu medali emas di PON Papua 2021. Nah untuk gue sendiri, harapan gue setelah nanti gue selesai main hoki ya gue ingin tetap berkiprah di olahraga hoki sih sebenarnya. Cita-cita gue pengen punya satu akademi hoki yang emang itu benar-benar pure atau murni gue yang bangun. Jadi gue ngajarin hoki, ngajarin anak kecil main dari hoki, gimana caranya kita mencintai olahraga hoki bukan sebagai suatu olahraga aja, tapi sebagai suatu kehidupan, jalan kehidupan seseorang yang dengan lu bisa main hoki, lu bisa ngedapetin sesuatu yang banyak gitu. Jadi bukan cuma sekedar olahraga aja. Nah untuk Indonesia sendiri, harapan gue sih yang paling dekat adalah federasi kita nih, Federasi Hoki Indonesia, dapat pengakuan dari Federasi Hoki Internasional, baik dari Asia maupun dari internasional. Jadi ketika mereka sudah mendapat pengakuan, jadi kita akan lebih mudah lagi jalan buat main hoki di tingkat internasional. Contohnya kayak main di level Asia Tenggara, antar klub, semua akan terbuka dengan adanya pengakuan dari Federasi Hoki Internasional. Itu aja sih. Udah, apa lagi, Bang? Apalagi ayo. Lu mau fokus ke babi. Udah itu hoki itu dulu. Lor, masih banyak banget dulu. Jadi menurut gua Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Maaf deh, sebentar. Nah, potong. Ini kayaknya orangnya datang nih. Mas, Bukan bener kan? napas. Kelamaan. Tuh apaan, Bom? Baju Pak, buat nih. Dari tadi mana baru datang. Ya, Ini kita apa udah. tinggal segini dah. Aduh,